Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempelajari yang namanya sistem pencernaan pada manusia. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang yang namanya proses pencernaan makanan itu nanti. Nah, proses pencernaan makanan meliputi dua tahap, yaitu tahap pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanis itu terjadi di dalam mulut, yaitu ketika mengunyah makanan hingga halus. Nah, ketika kita menggunakan mulut, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian kita kunyah makanan dari ukuran besar menjadi kecil. Nah, itu adalah contoh dari pencernaan secara mekanis. Sedangkan yang pencernaan secara kimiawi terjadi di dalam usus, yaitu makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana oleh bantuan enzim-enzim pencernaan. Berdasarkan letak proses pencernaannya, pencernaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan ekstraseluler dan intraseluler. Nah, proses pencernaan dalam usus tergolong pencernaan di luar sel atau ekstraseluler, karena bahan makanan itu dihancurkan ketika masih berada di luar sel. Pada organisme bersel satu terjadi proses pencernaan intraseluler, karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel. Oke, organ yang pertama yang akan kita bahas adalah mulut. Mulut ini adalah organ pertama kali ketika makanan masuk. Nah, di dalam mulut ada apa saja? Nah, pada rongga mulut makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Tadi Ustadz pernah menyampaikan kan, kira-kira kalau di mulut itu menggunakan pencernaan secara mekanik atau kimiawi? Dua-duanya. Secara mekanik, tadi ukurannya dirubah dari besar menjadi kecil, secara kimiawi ada bantuan enzim. Kira-kira di dalam mulut ada enzim apa? Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, alat-alat pencernaan pada mulut adalah gigi, lidah, kelenjar, air ludah. Nah, itu alat-alatnya di dalam tubuh kita. Ini ada gigi seri, ada lidah, langit-langit, dan sebagainya. Nah, tiap-tiap gigi umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi, leher gigi, akar gigi. Lapisan gigi paling luar disebut email, yang buat keras itu loh. Nah, di dalam email terdapat tulang gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna kekuningan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari gigi. Otomatis kita sudah melewati masa kecil ya. Nah, ketika masih anak-anak, giginya disebut gigi susu, jumlahnya 20. Ketika sudah dewasa seperti kita ini, disebut gigi tetap atau gigi permanen, jumlahnya 32. Nanti silahkan dicek giginya masing-masing, antara gigi seri, gigi Graham, sama gigi taringnya berapa jumlahnya, seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, ternyata gigi itu ada 3. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi Graham. Gigi seri sendiri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring sebagai pengoyak. Gigi Graham mengunyah, seperti itu. Oke, nah ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut. Itu ludah. Kira-kira fungsinya untuk apa saja lidah itu? Nah, lidah yang memberikan rasa pada mulut kita ini. Tuh, ada pahit, asam, asin, manis. Tempatnya sudah tahu ya di situ semuanya. Nah, berbicara tentang lidah, kalau Ustadz tanya nih, kira-kira pedas itu rasa atau apa ya? Silahkan dicari. Ketika lidah kita mengkonsumsi pedas, kira-kira itu rasa atau apa? Silahkan dicari ya. Nah, kelenjar ludah ini
dibagi menjadi 3, yaitu kelenjar ludah parotid di dekat pelipis, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Ludah mengandung air, lendir, garam, dan enzim petialin. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa dalam lidah ini, dalam mulut, ada yang namanya enzim, yaitu enzim petialin, mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula atau maltosa dan glukosa. Selanjutnya, setelah dari mulut, makan menuju kemana? Ke esofagus, atau biasa disebut kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi yang namanya gerak peristaltik. Gerak yang terjadi di dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Dia perantara nih ceritanya. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebarnya 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selama ini, di dalam esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan, hanya lewat saja. Kayak gitu. Nah, setelah kerongkongan, masuk ke mana? Ya, masuk ke dalam lambung, atau yang biasa disebut dengan ventriculus. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bagian sekat rongga badan. Lambung dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardiak, fundus, sama pilorus. Makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung. Lambung juga melakukan gerak peristaltik untuk mengaduk-aduk makanan. Di dalam dinding lambung, sebelah dalam terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Nah, getah lambung mengandung asam lambung atau HCl dan beberapa enzim-enzim pencernaan. Asam lambung berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedikit demi sedikit makanan meninggalkan lambung menuju ke usus halus. Setelah 2-5 jam, lambung pun menjadi kosong. Nah, kira-kira kalau di dalam lambung ada asam lambung atau HCl, kira-kira fungsinya untuk apa? Silahkan dicari. Nah, ini adalah gambar organ lambung yang tadi ada kardial, fundus, dan sebagainya. Ini udah ada gambarnya, silahkan dipahami. Bentuknya seperti itu ya, guys. Nah, setelah dari lambung kemana? Betul sekali, ke usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, di dalam dinding usus 12 jari terdapat saluran dari kantung empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Nah, ini gambarnya. Lanjut ya, kita ke usus kosong atau jejunum. Panjangnya 1,5 sampai 1,75 meter. Di dalam jejunum, makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan secara kimiawi oleh secara sempurna. Terus usus penyerapan, panjangnya ileum ini 0,75 sampai 3,5 meter. Lumayan ya. Di dalam ileum terjadi penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan. Permukaan dinding ileum dipenuhi dengan bagian-bagian yang disebut dengan jonjot usus atau villi, sehingga permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapannya semakin dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah itu menuju ke mana? Ya, betul sekali. Menuju ke usus besar atau kolon, rektum, dan yang terakhir ke anus. Yang setiap pagi kita setoran gitu ceritanya. Nah, usus besar atau kolon memiliki tambahan usus yang disebut dengan umbai cacing atau appendix. Nah, peradangan pada usus tambahan tersebut disebut appendicitis atau usus buntu. Mungkin dari anak-anakku semuanya ada yang sudah mengalami yang namanya usus buntu. Semoga tidak ya. Menurut penelitian yang terbaru, usus buntu ini atau umbai cacing ini termasuk apa ya? Sistem imunitas tubuh kita juga.
Jadi selain sel darah putih, ada umbai cacing, dan ada juga amandel. Itu adalah sistem kekebalan tubuh kita. Kira-kira panjangnya berapa ya usus besar? Usus besar panjangnya 1 meter. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Nah, di sini ada yang namanya bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan dalam kotoran. Dengan demikian, kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Nah, di sini dalam usus besar, ketika makanannya banyak air, maka di sini akan diserap kembali. Ketika kekurangan air, maka akan ditambahkan air. Jadi seperti itu. Makanya keluarnya ada yang berupa bentuknya padat dan sebagainya. Oke, nggak mau membahas lebih lanjut ya. Oke, pada bakteri Escherichia coli pada umumnya tidak mengganggu kesehatan manusia, bahkan ada yang menghasilkan vitamin K dan asam amino tertentu. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Rektum bermuara pada anus. Anus mempunyai 2 otot, yaitu otot tak sadar dan otot sadar. Oke, ini bisa dilihat gambarnya guys. Gambarnya dari usus buntu. Kemudian ada usus, kolon, transversum, kolon descendens, kolon ascendens, dan rektum. Nah, ini silahkan dipelajari. Di sini sudah banyak sekali. Selanjutnya, kita akan membahas yang namanya kelainan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada appendicitis atau usus buntu. Adalah peradangan pada appendix, ada umbai cacing yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kedua ini mungkin sering ya, atau pernah mengalami diare atau yang disebut dengan mencret, adalah gangguan penyerapan air di dalam usus besar sehingga ampas makanan yang dikeluarkan dari tubuh berwujud cair. Kolik, rasa sakit berulang-ulang karena kontraksi otot dinding lambung atau usus yang kuat. Selanjutnya, peritonitis adalah luka pada peradangan pada selaput rongga perut. Peritonitis disebabkan oleh tukak lambung dan appendicitis yang kronis. Sembelit, pasti sudah pernah merasakan. Nama lain sembelit itu adalah konstipasi. Adalah kesulitan membuang air besar disebabkan oleh feses yang keras. Fesesnya itu keras banget, jadi susah dikeluarin. Pernah ya mengalaminya? Ini juga pernah ya muntah-muntah karena keluarnya makanan yang cairan lambung melalui mulut yang disebabkan karena keracunan, mabuk perjalanan dengan gangguan peredaran darah. Ulkus atau radang lambung adalah peradangan dinding lambung akibat produksi asam lambung lebih banyak daripada jumlah makanan yang masuk. So, kita harus makan teratur ceritanya. Selanjutnya kanker lambung. Biasanya disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, dan sering mengkonsumsi makanan awetan, junk food. So, hati-hati ya guys ketika mengkonsumsi makanan. Ya walaupun kita mengkonsumsi junk food, jangan sering-sering lah, kasihan nanti lambung kita. Selanjutnya ada kolitis atau radang usus besar. Gejalanya berupa diare, kram perut, konstipasi, bahkan dapat terjadi pendarahan dan luka pada usus. Selanjutnya, tidak hanya manusia saja nih yang kita bahas, tetapi hewan pun juga akan kita bahas, sistem pencernaan pada hewan. Oke, kita akan membahas pencernaan hewan pemamah biak. Saluran pencernaan pada hewan pemamah biak terdiri dari atas mulut, kerongkongan, perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, perut masam, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ini adalah prosesnya, urutannya. Kemudian makanan yang ditelan disimpan sementara di rumen, kemudian masuk ke dalam perut jala atau retikulum. Di dalam perut jala, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil, kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Kalau bahasa Jawanya itu nggayemi. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi masuk ke dalam kitab omasum untuk digiling. Nih contohnya nih. Pakai bahasa Inggris guys, silahkan dipelajari. Bagaimana dengan pencernaan pada burung?
Nah, saluran pencernaan burung terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, kelenjar lambung mengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Nah, pada bagian mulut terdapat paruh yang kuat untuk mengambil makanan karena tidak mempunyai gigi. Lidah burung kaku karena dilapisi zat tanduk. Lambung atau perut besar terdiri dari dua bagian, yaitu lambung kelenjar di bagian depan dan lambung pengunyah atau empedal di bagian belakang. Ini guys, gambar burungnya, susunan alat pencernaan pada burung. Di dalam empedal sering terdapat kerikil yang ditelan burung untuk membantu menghancurkan biji-biji yang ditelan. Kloaka merupakan muara dari 3 saluran, yaitu saluran pencernaan dari usus, saluran uretra dari ginjal, dan saluran kelamin. Oke, Ustadz mau tanya nih, kira-kira aves atau burung itu mengalami pipis tidak ya? Silahkan dicari jawabannya. Selanjutnya, pencernaan pada sistem reptil. Tahu ya reptil, contohnya kayak kadal, buaya, dan lain sebagainya. Nah, saluran pencernaan pada reptil terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Pada mulut reptil terdapat gigi, lidah, dan ludah. Gigi tumbuh pada rahang atas dan rahang bawah. Pada ular berbisa terdapat gigi bisa atau gigi beracun. Ada tuh. Selanjutnya kita bahas kepada amfibi ya guys. Sistem pencernaan pada amfibi. Tahu amfibi ya? Contohnya katak. Saluran pencernaan pada amfibi terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Gigi tumbuh pada rahang atas dan langit-langit yang disebut gigi vomer. Lidah pada katak bercabang 2 dan berfungsi sebagai alat penangkap mangsa. Dan ini ada sistem pencernaan pada ikan. Tahu ikan ya? Oke. Saluran pencernaan ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut ikan terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Nah, gigi ikan tumbuh pada bagian rahang atas dan rahang bawah, bahkan ada yang tumbuh pada langit-langit mulut. Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah, tapi mempunyai kelenjar lendir dari mulutnya. Lambung merupakan pelebaran dari saluran pencernaan. Ikan mempunyai hati, kantung empedu, serta saluran empedu yang bermuara ke dalam usus. Pankreas dan hati bersatu disebut hepatopankreas. Kalau serangga bagaimana Ustadz? Yuk kita bahas serangga. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, pengunyah, lambung, usus, rektum, dan anus. Mulut belalang terdiri atas beberapa alat-alat mulut, yaitu bibir atas, bibir bawah, rahang atas, rahang bawah. Bibir atas berfungsi alat pengecap. Bibir bawah mempunyai sepasang alat peraba. Rahang bawah mempunyai gigi yang tajam untuk mengunyah makanan. Rahang atas mempunyai sepasang gigi yang besar untuk memotong daun. Ini guys bentuknya. Nah, ini pada cacing. Pencernaannya bagaimana? Saluran pencernaan cacing tanah terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Makanan cacing tanah berupa humus. Tahu humus enggak? Daun-daun yang membusuk, itu namanya humus. Di sekitar kerongkongan terdapat 3 pasang kelenjar kapur yang menghasilkan zat kapur guna menetralkan sifat asam makanan. Dalam empedal, makanan dihaluskan secara mekanik dengan bantuan kerikil. Di dalam usus, makanan dicerna secara kimiawi. Saluran pencernaan planaria terdiri dari mulut, esofagus, dan sistem gastrovaskuler. Tahu planaria ya? Sistem pencernaan planaria disebut dengan sistem gastrovaskuler, yang berarti perut yang bercabang-cabang membentuk saluran-saluran. Protozoanya bagaimana? Nih gambar protozoanya guys.
Proses pencernaan makanan pada hewan bersel satu berlangsung di dalam sel itu sendiri, contohnya amoeba ya. Nah, makanan masuk ke dalam vakuola makanan melalui pelekukan di dalam membran selnya. Di dalam vakuola ini, makanan dicerna sambil diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan diserap dan sisa-sisa makanan terbentuk padat dikeluarkan dari membran selnya. Sisa makanan berbentuk cair dikeluarkan melalui vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil. Oke, itu pertemuan pada kesempatan kali ini. Cukup sekian pertemuannya. Kalau lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.